Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang indah, firman-Mu yang cukup menantang. Bapa, kami bersyukur atas Alkitab, firman yang sudah tertulis, yang telah diberikan pada kami semua, dan kami semua hari ini mempunyai akses untuk membaca, mempelajari, memikirkan, dan juga mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk satu pemberian hadiah yang luar biasa ini. Bapa, singkirkanlah segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu pada hari ini, pada momen ini, di ruangan ini Tuhan. Kiranya Engkau izinkan kami untuk berkonsentrasi penuh atas firman-Mu. Bapa, juga pimpinlah hamba di dalam memberitakan firman-Mu. Kiranya hanya kebenaran-Mu sajalah yang diberitakan. Bapa, kami juga ingat akan sekali lagi untuk saudara-saudara seiman kami, untuk Ibu, untuk Oma Siti, untuk Ibu Robin, yang semuanya lagi menjalani masa recovery dari sakit penyakitnya. Kami telah mendengarkan pekerjaan-Mu yang luar biasa, yang tadinya dari yang seperti tidak ada harapan, kemudian justru berbalik menjadi sesuatu yang mengagetkan kami semua Tuhan, bahwa yang tadinya tidak harapan mempunyai harapan lagi dengan suatu kesegaran yang baru. Tuhan, terus kuatkan Oma, terus kuatkan Ibu Robin di dalam masa penyembuhan ini. Terus kuatkan juga Pak Made yang terus merawat Ibu Robin, dan juga mungkin orang-orang lain yang juga merawat Oma. Bapa, ingatkan kami sekali lagi bahwa hidup ini sepenuhnya ada di tangan-Mu. Ajar kami, ingatkan kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan rasa takut akan-Mu Tuhan. Kerinduan untuk selalu memiliki-Mu, bersandar padamu di dalam hidup ini dari pagi, sore, malam, setiap hari yang kami jalankan. Ajar kami juga untuk memakai hidup ini dengan suatu cherish, untuk dengan suatu memaknai hidup ini dengan penuh arti bersama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan pada kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, teman-teman, dan yang lain Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Sempurna ini kami naikkan, amin. Oke. Pertama, kita tadi melihat kata nama Timotius ya. Kalau kita mau tahu bagaimana Timotius ini bisa muncul di dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, ini merupakan bagian dari perjalanan misi Paulus yang kedua. Yang pertama adalah pasal 13, Kisah Para Rasul pasal 13 sampai dengan 15. Kemudian dilanjutkan, selanjutnya ini perjalanan misi Paulus yang kedua sampai Kisah Para Rasul pasal 20, dan kemudian yang ketiga, dan akhirnya dia ke Yerusalem, dan kemudian dia dipenjarakan ke Roma. Dan mulailah kita melihat cuplikan surat Paulus yang ditulis, misalkan surat Paulus untuk di Efesus, Filipi, Timotius, itu waktu dia sedang dipenjara di rumah, bukan di rumah tahanan, tapi house imprisonment, ya, rumah waktu dia dipindahkan ke Roma. Dan ini kita melihat bagian ini sekali lagi perjalanan misi Paulus yang kedua. Dan kalau kita mau melihat Timotius bagaimana ikutnya, kita bisa kembali ke satu pasal sebelumnya, pasal 16. Mungkin kalau Tuhan berkenan kita bisa go through seri Kisah Para Rasul, karena saya terus terang salah satu favorit nih Kisah Para Rasul. Kalau baca Kisah Para Rasul dari 1 sampai yang akhir, itu seperti nonton film action. Itu benar-benar kayak on the go, on the move all the time gitu, kayak nggak ada stopnya gitu. Kita bisa melihat penyebaran Injil tuh begitu luar biasa, it's unstoppable, nggak bisa di stop gitu, ya. Maka itu kayak tadi kita baca sebelumnya ya, bahwa bahkan orang-orang yang tidak suka dengan Injil ini saja, mereka bisa mengatakan bahwa menyeret ayat 6 tuh tadi, mereka menyeret Yason, ini saya lompat sedikit ya, Silas, mereka tidak menemukan Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara seiman, dan dalam pengakuan mereka mengatakan bahwa orang-orang ini yang telah mengacaukan dunia. Jadi maka itu kalau kita bisa baca Kisah Para Rasul, kita bisa melihat bagaimana penyebaran Injil ini mengacaukan dunia, memutarbalikkan dunia. Sangat menarik, kenapa? Karena mereka ini kan bukan orang-orang, pertama bukan orang-orang beredukasi, kecuali mungkin Paulus ya. Paulus lain dari yang 12. Paulus mempunyai edukasi cukup tinggi, tapi pada umumnya mereka bukan. Mereka orang biasa seperti kita. Mereka bukan orang yang berduit,
Mereka bukan orang yang punya sosial status yang tinggi. Mereka bukan orang militer, tapi kok mereka bisa memporak-porandakan dunia empire atau daripada kerajaan Romawi sedemikian rupa sampai orang takut. Dunia terbalik dengan apa yang mereka lakukan. Ini menjadi satu tantangan bagi kita semua hari ini, karena kalau kita coba kita pikirkan, apakah Injil hari ini masih seperti pada saat gereja mula-mula? Apakah Injil pada hari ini justru stop? Dia punya kegigihannya itu. Apakah kita ini sudah terlalu nyaman semua? Jadi penyebaran Injil tidak lagi seintens seperti masa-masa gereja mula-mula. Ya, ini merupakan satu ingatan bagi kita. Oke, kita lihat ya. Dalam Kisah Para Rasul, sama-sama masih kita buka Kisah Para Rasul 17, dikatakan bahwa Paulus ini sekarang berada sampai di kota Tesalonika. Jadi ini bayangin sedikit ya, virtual ya. Kalau kita lihat mapnya gitu ya. Jadi Yerusalem kurang lebih di sini ya, cukup jauh ya. Pada waktu itu nggak ada pesawat terbang, nggak ada, paling naik kapal perahu aja ya. Paulus dalam perjalanan misinya dia sampai di kota Tesalonika di sini, which is bagian dari provinsi yang disebut Macedonia. Ya, Macedonia. Jadi Paulus di sini, Tesalonika dan Berea nanti di sini. Nggak jauh dari, kalau lihat mapnya nggak jauh, mungkin jalan juga jauh ya. Tapi dari kota Tesalonika nanti dia ke Berea di sini. Kemudian akhirnya karena ada masa persekusi dia diutus ke Athena. Athena itu di selatan. Nah, Korintus itu di selatan juga, ya. Jadi cukup jauh dari Berea ke Athena. Ya, jadi dia ada di sini di Tesalonika pada saat ini. Dan apa yang terjadi? Kita lihat bahwa ia masuk sebagai orang Yahudi, ya, melihat ada sinagog, dia masuk ke sinagoge. Dikatakan di dalam ayat 1, lalu dengan seperti kebiasaan Paulus, ia masuk di antara mereka, dan selama 3 hari sabat berarti mungkin 3 kali hari Minggu, ya, atau hari Sabtu kalau orang yang berdebat bahwa sabat itu bukan hari Minggu. Mereka dikatakan bahwa Paulus berbicara dengan mereka dari kitab suci. Nah, kalau kita lihat ya bahasa Indonesia ini, mereka dikatakan bahwa hanya berbicara kayak omong-omong doang ya, kayak ngomong-ngomong. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu lebih terjemahannya itu lebih bagus karena ditulis yang saya punya ESV dikatakan bahwa he reasoned with them. Reasoned. Jadi di dalam bahasa Yunaninya berbicara, kalau kita baca berbicara ya berbicara doang, tapi sebenarnya he reasoned. Paulus itu bukan hanya berbicara begitu, tapi dia sebenarnya sedang bertukar pikiran, berdiskusi secara dalam untuk menyingkap tentang pesan-pesan dari kitab suci. Jadi omongannya itu ada kedalamannya, ya, bukan hanya sekadar ngomong-ngomong doang kayak iseng-iseng gitu. Tapi ada suatu hal untuk mari kita berpikir, mari kita coba pelajari, mari kita coba diskusi, ya. Diskusi tentang apa? Ayat 3 menjelaskan bahwa ia menjelaskan dan membuktikan, ya. Jadi dia reason, dia untuk explain and proving, dengan tujuan untuk menjelaskan dan membuktikan, ya. Dan untuk bisa menjelaskan dan membuktikan berarti Paulus sudah, kita tidak bisa menjelaskan dan membuktikan sesuatu kalau kita tidak memahami apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu. Paulus dengan kata lain dia sudah memahami scriptures, dia sudah memahami kitab suci yang pada saat itu tentunya perjanjian lama. Perjanjian baru belum ada. Ya. Perjanjian lama. Jadi Paulus menyingkapkan, mencoba menjelaskan dan membuktikan, tapi berarti dia sudah menguasai, dia betul-betul sudah mempelajari firman Tuhan dengan baik dalam perjanjian lama. Persekutuan dia dengan Tuhan melalui firman itu betul-betul kuat. Sehingga dia bisa memakai kesempatan ini untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa Kristus, ya, Kristus. Nah, ini Kristus kalau di dalam bahasa Yunani Christos. Christos itu equivalent sama dengan bahasa Ibraninya Messiah. Jadi dia basically sedang menjelaskan dan membuktikan bahwa Mesias, Kristus, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Nah, kita tidak tahu secara detail bagian mana dari perjanjian lama yang dia ambil. Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi dia memakai kitab suci untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa Kristus itu harus mati dan harus bangkit.
Apakah dia memakai contoh, misalkan dari Kejadian 3 ayat 15 ketika setelah kejahatan manusia, ya, bahwa dikatakan bahwa setan akan menemukan tumit. Apakah Paulus kemudian memakai contoh Abraham ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya, yang kemudian tidak jadi? Tapi itu suatu analogi, suatu gambaran bahwa akan datang masanya di mana anak Allah harus dipersembahkan menjadi korban. Apakah itu yang dia pakai? Apakah kemudian Paulus memakai argumen dari kitab Yesaya 53 bahwa Mesias ini akan menderita, di slaughter apa ya bahasa Indonesia? Di apa? Dibantai ya, dibantai. Akan datang masanya bahwa Mesias itu harus dibantai, menjadi korban pembantaian. Apakah itu yang dia pakai? Apakah dia memakai dari Yeremia, Ezekiel? Kita nggak tahu. Alkitab tidak mencatat. Tapi yang jelas, argumen yang dia pakai, tukar pikiran dan diskusi yang dia pakai di dalam sinagog bersama dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita baca di sini tadi orang-orang Yahudi yang ditulis, itu kemungkinan besar para pemuka agama atau orang-orang yang berada di bawah pengaruh pemuka agama ini. Ya. Argumen yang dipakai oleh Paulus, Alkitab hanya mencatat bahwa itu semua datang dari kitab suci, bukan dari tulisan si A, si B, si C, si D, tetapi kembali pada firman itu. Firman itulah yang menjelaskan, dipakai oleh Paulus dan untuk membuktikan bahwa Kristus harus menderita dan kemudian menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian kesimpulannya setelah argumen itu apa yang dilakukan oleh Paulus dengan berkata bahwa lalu siapa Kristus ini? Mesias ini siapa? Paulus kemudian mengatakan dengan tidak lain adalah bahwa Yesus sendiri. Yesus ini yang sedang kuberitakan kepadamu adalah Kristus. Secara gamblang, ya, dia mengatakan setelah menjelaskan dan membuktikan bahwa Mesias ini tidak lain adalah kepenuhannya di dalam Yesus sendiri. Tentu orang-orang Yahudi pada saat itu tahu apa yang terjadi pada Yesus. Ia mati di kayu salib dan ia bangkit. Dan inilah Mesias. Dan setelah argumen tersebut, sebagian dari mereka Alkitab mencatat diyakinkan dan bergabung dengan Paulus dan Silas bersama dengan sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah. Orang-orang Yunani yang kemungkinan besar setelah berpindah agamanya menjadi agama Yahudi, berpindah pada agama Yahudi. Dan pada momen ini setelah Paulus berargumen, berdiskusi, menjelaskan, ya, atau istilah kalau di dalam bahasa Yunani dipakai, dia sedang melakukan apologia. Dengar kata apologetik? Pernah dengar apologetics? Ya, dia sedang melakukan apologetik sebenarnya. Ya, mungkin ada perdebatan, perdiskusian, penjelasan, pembuktian, ya. Tapi sekali lagi dia melakukan itu semua dengan suatu dasar bahwa dia memahami kitab suci, karena dia baca kitab suci. Dia baca kitab suci. Dan dia pelajari. Dan dia lihat sendiri. Dia sendiri mengalami dalam perjalanan ke Damaskus, Kisah Para Rasul pasal 9. Bahwa Tuhan, dia encounter personally. Berhadap dengan Tuhan secara personal. Kalau kita pulang rumah mau baca Kisah Para Rasul pasal 9. Dan orang-orang Yunani yang sudah berpindah agama ke Yahudi, mereka sekarang melihat, mendengar penjelasan itu, mereka jadi percaya. Dan tidak sedikit wanita-wanita terhormat. Salah satu contoh wanita terhormat kita sekali lagi bisa baca Kisah Para Rasul pasal 16. Satu pasal sebelumnya. Tentang, ada yang pernah dengar nama Lydia? Seorang businesswoman yang sukses. Ya, dia salah satunya. Namun di tengah-tengah itu, di tengah-tengah satu rasa sukacita bahwa orang melihat bahwa betul bahwa Mesias adalah Yesus sendiri. Tapi tentu ada sekelompok orang yang tidak suka dengan berita macam seperti ini. Sepertinya merasa terancam. Entah bagaimana, mereka tidak bisa berargumen balik. Ya. Lalu yang mereka pakai adalah kekerasan. Pada umumnya, orang yang kehabisan akal untuk bisa berargumen, berdiskusi balik dengan suatu akal sehat, kita bisa melihat kalau kita berbicara dengan orang. Saya tidak tahu apakah kita pernah ngalamin itu.
berbicara dengan orang, bisa kelihatan kalau orang yang sudah habis argumennya, dia udah tidak lagi bisa berpikir dengan akal sehat. Lalu yang dikatakan adalah, pembalasannya adalah either satu dengan kekerasan, atau kedua dia merendahkan orang yang berbicara dengan dia itu, memojok-mojokkan. Akhirnya argumennya hanya begitu aja basisnya, tapi nggak ada satu dasar, nggak ada satu dasar yang valid. Yang adalahnya seperti dikatakan dalam Alkitab, yang terjadi di sini adalah mereka iri hati. Isinya cuma iri hati aja. Argumennya itu cuma, dasarnya itu cuma iri hati. Iri hati dan mengajak beberapa orang kemudian melakukan suatu kekacauan di kota ya. Dan kita telah baca sebelumnya bahwa mereka menyeret Yason sebagai satu saudara seiman dan orang-orang lain karena mereka nggak bisa ketemu Paulus dan Silas yang mereka mau tangkap. Ya. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi tadi, dan saya langsung lompat ke ayat 10, dan kemudian saudara-saudara seiman melihat hal ini, mereka menyuruh Paulus dan Silas keluar dari kota Tesalonika. Ayo pergi, jangan, untuk demi keselamatan mereka, pergi, karena persekusi sudah terjadi. Ini orang-orang yang iri hati ini, mereka melakukan kekacauan, mereka men-stir kejadian di kota itu. Pergi kemana? Sekarang pergi pergi ke Berea, tetangganya dari Tesalonika. Nah di kota Berea, Paulus pun melakukan hal yang sama seperti di Tesalonika. Dia di Berea, dia juga melihat sinagog. Orang-orang Yahudi ada di sana, dan dia masuk seperti dia di Tesalonika. Namun yang membedakan, Alkitab mencatat bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea ini jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang di Tesalonika. Baik dalam arti apa? Karena mereka menerima firman dengan penuh semangat. Paulus datang seperti biasa, Paulus berdiskusi dengan mereka, menjelaskan, membuktikan, dan mereka menerima firman. Mereka open mind, dengan hati dan kepala yang dingin, yang terbuka. Mereka mendengarkan apa yang Paulus jelaskan, apa yang Paulus diskusikan dengan mereka. Dan bukan hanya mereka menerima, tapi dikatakan bahwa mereka menerima dengan semangat, atau bahasa Inggrisnya eagerness. Jadi ada satu dorongan yang luar biasa sambil, nah perhatikan ini ya, ayat 11, ini, orang-orang di Berea ini. Mereka dengar, mereka terima dengan semangat, tapi tidak hanya stop di situ. Alkitab mencatat bahwa sambil menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui jika hal-hal ini memang benar. Menyelidiki kitab suci setiap hari. Meskipun yang menjelaskan dan membuktikan adalah Rasul Paulus, bayangkan sejenak kalau Rasul Paulus masih hidup hari ini, misalkan dia berbicara di depan kita semua, dia menjelaskan dan membuktikan bahwa Mesias itu adalah Yesus, kemungkinan besar daripada kita akan mengiyakan tanpa menyelidiki kitab suci lagi. Sebab kenapa? Yang bicara Rasul Paulus. Masa lu masih pertanyakan kebenaran yang dia omong? Nggak perlulah buka lagi kitab suci, masa selidikin lagi. Yang ngomong kan Rasul Paulus. Ya udahlah, itu pasti bener lah. Ya kan? Nggak usah lah buka Alkitab lagi, yang ngomong kan si pendeta ini. Dia udah ternama pendetanya, pasti bener lah omongannya. Bisa lihat nggak di sini? Tapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang percaya di Berea. Dengan segala hormat mungkin mereka katakan, ya Paulus, kita dengar omonganmu, penjelasanmu bagus, pembuktianmu hebat, apologetikmu hebat, bagus semua. Dan kita bisa melihat dasarmu dari kitab suci, bukan sembarangan. Tapi ntar dulu, saya mau buka Alkitab sendiri dan saya mau lihat, saya mau selidiki. Apakah omonganmu itu benar gak dengan firman Tuhan? Ini mentalitas yang saya rasa yang harus kita pelajari dari saudara-saudara seiman di Berea pada saat itu. Mentalitas yang mungkin pada hari ini kurang atau jauh atau hilang daripada banyak anak-anak Tuhan. Karena ketergantungan kepada pembicara, pada pendeta, siapapun dia, apalagi yang ternama, apalagi yang ngomongnya hebat, yang ngomongnya membakar hati dan pikiran, Alkitab tutup aja, nggak usah.
dengan lampu mungkin gereja yang kelap-kelip, dengan lampu yang gelap, PowerPoint cukup. Tapi kadang-kadang saya orang kerja di komputer, saya pernah bilang sama teman saya, yang namanya teknologi secanggih dan sehebat apapun, dia bisa suatu saat breakdown. Kalau teman saya terusan hamba Tuhan jujur ada, ini maaf saya juga pakai mobile phone nih, karena terusan Alkitab saya bahasa Inggris, saya ini nggak ada Alkitab yang bahasa Indonesia nih. Saya kepengen cari yang tulisannya gede, nggak tahu suatu hari ntar kalau ke Indonesia saya beli kali. Teman saya tapi, dengan segala hormat bukan saya menjelekkan dia ya, cuma ini kejadian benar. Dia pakai mobile phone, memang ya zaman sekarang saya nggak menyalahkan lah, orang ntar khotbah pakai iPad, whatever lah. Saya terusan lah, saya masih lebih senang pakai buku, karena si buku nggak bisa breakdown, dia ada di tulisannya, dia nggak bisa shutdown untuk komputer, baterai habis lah, ini habis lah, internet nggak jalan lah, Tapi teman saya dia pakai phone, dia ke depan, saya lupa occasion apa, entah dia mau mulai khotbah atau apa ya. Tahu-tahu dia punya mobile phone mati. Jadi dia jadi mati tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Kayaknya bukan khotbah kali, nggak tahu sesuatu, tapi dia mau ambil dari Alkitab ayat yang sudah di mobile phone. Sampai di depan mimbar, mobile phone-nya mati. Nah, saya bilang, dengan segala hormat, nah inilah contohnya. Ya, kalau kita hati-hati, terlalu menyandarkan pada 100% teknologi. Karena teknologi suatu hari bisa tahu-tahu shutdown. Sebagus apapun komputer kita, laptop kita, Windows, bisa tahu-tahu blue screen. Ya. Nah, jadi saya lupa tadi saya di mana. Wah, hujan mulai hujan sekarang. Jadi ya kita kembali lagi, saudara-saudara kita di Berea, dia menyelidiki kitab suci ya. Oh, satu hal yang saya kadang bingung dengan gereja zaman sekarang ya. Saya kadang-kadang bingung terus terang kalau gereja tuh yang masuk gelap-gelap gitu ya. Lampunya gelap-gelap gitu, yang cuma lampu kayak disco di podium gitu. Maksud saya begini, kebingungan saya begini. Bagaimana gereja mengencourage atau mengajak saudara jemaat untuk baca Alkitab kalau lampunya tuh gelap-gelap begitu ya? Bagaimana bacanya ke lampu gelap begini? Ya. Jadi saya bingung juga kadang-kadang dengan gereja zaman sekarang ya. Kalau dia mau mengajak jemaatnya untuk melihat firman Tuhan, baca sama-sama, ya lampu jangan gelap-gelap dong. Gimana gelap-gelap? Bacanya itu susah. Masa semua orang pakai flashlight ini terangin begitu? Jadi aneh bin ajaib kan? Ya, itu satu observasi saya. Tapi sekali lagi, jemaat di Berea, dia menyelidiki kitab suci. Dia nggak peduli yang ngomong itu Paulus. Ya tentu saya yakin mereka menghormati Paulus. Tapi mereka lebih percaya pada firman Tuhan daripada omongan si Paulus. Ya, sekali lagi saya selalu katakan di sini. Jangan percaya dengan apa yang saya omongkan. Jangan iya doang. Buka Alkitab, baca, lihat. Apakah yang saya omongkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Dan juga demi kebaikan kita semua, sehingga kita tahu apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Ya. Dan demikian, lalu kita baca selanjutnya, banyak orang kemudian percaya, termasuk wanita dan laki-laki Yunani terhormat yang jumlahnya tidak sedikit. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang iri hati di Tesalonika nggak puas. Mereka dengar apa yang Paulus lakukan di Berea. Mereka dengan sekonyong-konyong, mereka dengan hati yang begitu penuh dengan iri hati, datang ke Berea. Sengaja datang ke Berea untuk mengacaukan Paulus. Untuk menciptakan suasana yang kacau. Dan menangkap Paulus, mencoba menangkap Paulus. Dan akhirnya Paulus dikirim lagi ke Athena. Untuk keselamatan dirinya juga. Jadi kembali dengan topik, saya katakan bahwa maju selangkah lagi. Ya. Kita bisa melihat pemuka agama atau orang-orang Yahudi di Tesalonika, mereka menolak berita Injil tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Kita melihat orang-orang jemaat Yahudi di Berea justru menerima terbalik. Ya.
Dan bukan hanya menerima sekali lagi, tapi mereka menyelidiki kitab suci, mempelajari kitab suci. Kembali dengan topik hari ini, kenapa saya katakan maju selangkah lagi. Saya ingin menantang kita semua, mengajak kita semua untuk berpikir maju selangkah lagi di dalam proses pertumbuhan iman kita. Kita tidak akan bisa menjelaskan, apalagi membuktikan pada orang tentang siapa Kristus itu, kalau kita sendiri tidak pernah bisa memahami, karena kalau kita sendiri tidak pernah menyediakan waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dalam firman-Nya. Ada orang bertanya pada saya, Rudy, bagaimana mengalami pertumbuhan iman? Saya pikir pertanyaan yang bagus. Saya tidak mengatakan bahwa saya telah mencapainya ya. Jujur, saya katakan bahwa saya sendiri masih terus dibentuk. Dan saya terus sendiri masih perlu perlu terus belajar. Orang bertanya pada saya bagaimana mengalami pertumbuhan iman. Saya katakan pada orang ini, pertama, saya bilang jangan kecewa ya. Saya tidak punya 5 langkah, 7 langkah, 10 langkah bagaimana menciptakan dirimu sehingga kamu bisa mengalami pertumbuhan iman. Tapi hanya satu pertanyaan yang saya tanyakan. Apakah kamu menyediakan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya? Kalau jawabanmu itu adalah, saya terlalu sibuk dengan kerjaan, dengan segala macam, saya tidak punya waktu, dengan segala aktivitas yang ada, saya bilang ke orang ini dengan segala hormat, kamu bisa baca buku Kristen di toko buku Kristen, kamu beli apa semua, kamu bisa baca banyak, kamu bisa dengar khotbah banyak. Tapi kalau kamu tidak pernah menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya, 10 tahun lagi kamu akan mempunyai pertanyaan yang sama. Saya nggak peduli berapa tahun kamu udah jadi orang Kristen. Saya nggak peduli berapa sering kamu ke gereja, berapa banyak khotbah yang kamu sudah dengar. Unless, kecuali kalau kamu sendiri menyediakan waktu bersama dengan Tuhan, menikmati waktu bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya, pertanyaan itu akan terus ada di dalam hati dan kepala kamu. Maju selangkah lagi di dalam kita menjadi orang Kristen, menuju suatu kedewasaan iman. Kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya, mempelajarinya, seperti orang-orang di Berea, dengan maaf gitu, iman kita itu akan kerdil selama-lamanya. Akan kerdil sampai kita tua juga. Karena pertumbuhan iman itu bukan didasarkan dari berapa tua umur kita. Tapi kematangan di dalam iman, kedewasaan di dalam iman hanya bisa terbentuk kalau kita mempelajari dan menyediakan waktu bersama dengan Tuhan dalam firman. Dan pada waktu kita mempelajari firman Tuhan, bukan hanya sekedar informatif, bukan hanya sekedar untuk informasi di kepala, tetapi menuju kepada suatu kerinduan bagaimana firman Tuhan ini kemudian mentransform hidup kita. Jadi bukan for information, but for transformation in our lives. Ya, dan kalau kita baca firman Tuhan pun jangan seperti baca koran atau baca komik. Membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar berapa chapter, berapa pasal yang saya sudah baca hari ini. Berapa ayat, berapa banyak ayat yang saya sudah baca hari ini. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah kita sedang menikmati waktu bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya agar kita semakin mengetahui isi hati daripada Tuhan. Agar kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita sebagai anak-Nya. Jadi kadang-kadang, atau mungkin seringkali, kita baca firman hanya 2 ayat, 3 ayat. Tapi apa yang membedakan di sini? Pada waktu kita baca ayat itu, kita betul-betul merenungkan ayat itu.
Kita betul-betul berpikir bahwa apa ya yang Tuhan tulis di sini. Apa maksudnya gitu. Kita bergumul di dalam firman itu. Karena melalui pergumulan firman itu, akhirnya apa yang dikatakan Tuhan itu akan melekat di hati dan kepala kita seumur hidup. Bukan karena kata si A, si B, si C, si D, si E. Tetapi kita mendapatkannya sendiri dari apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan itu lebih powerful daripada hanya mendengar kata si A, si B, si pendeta ini, si pendeta itu. Kita langsung dapat dari sumbernya sendiri. Dan itu yang ingin kita kejar atau kita rindukan. Untuk menuju suatu kedewasaan iman. Semakin hari semakin matang menjadi anak Tuhan. Bukan lagi anak Tuhan yang ikut-ikutan. Tapi anak Tuhan yang betul-betul mengerti apa isi hati Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saya tahu banyak di antara kita mungkin yang pernah baca itu renungan-renungan yang dari Our Daily Bread atau apapun gitu ya, banyak ya. Saya pun mulai dari situ. Tapi saya ingin menantang sekali lagi dalam konteks maju selangkah lagi. Pada waktu kita tidak hanya stop baca renungan itu. Kenapa gini? Saya bukan mengatakan bahwa renungan itu jelek ya, jangan salah sangka ya. Tapi yang menjadi problematik bagi kita adalah seringkali waktu kita baca renungan itu, kita baca kayak naik kereta api, ekspres. Jebret aja. Sebab di dalam renungan itu paling kemungkinan besar hanya 1-2 ayat dicantumkan. Dan kadang-kadang ayatnya aja nggak selesai, ntar ada titik-titik. Karena memang bukan tujuan renungan itu untuk apologetik ya. Tapi renungan itu dibuat sedemikian rupa untuk menyingkapkan pengalaman daripada seseorang. Dan apa yang terjadi dengan kita, problematiknya adalah pada waktu kita baca renungan itu, yang menjadi fokus kita adalah apa yang menjadi pengalaman orang itu daripada firman Tuhannya sendiri. Kalau kita mau jujur, karena itu terus terang saya alami. Kita baca itu renungan harian, tapi yang menjadi fokus utamanya adalah apa yang diceritakan orang itu tentang apa yang dia alami. Daripada bergumul dengan firman-Nya. Dan saya ingin mengajak kita hari ini untuk maju selangkah lagi. Baik kita mendengar pengalaman orang, apa yang ditulis, nggak apa-apa. Tapi itu pengalaman dia, bukan pengalaman kamu. Itu pengalaman yang Tuhan izinkan untuk dia lalui bagi dia, dalam konteks dia. Bukan konteks kamu hari ini. Berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan kamu hari ini dengan orang itu. Bisa sama, tapi mungkin juga bisa beda. Jadi dalam konteks maju selangkah lagi, saya ingin mengajak kita semua seperti sekali lagi mentalitas jemaat di Berea untuk melihat kembali. Oke, bagus tulisan Anda, tapi saya ingin melihat firman itu sendiri mengatakan apa sesungguhnya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan pada saya melalui firman-Nya itu bukan berdasarkan apa yang kamu alami. Tapi apa yang firman Tuhan sendiri katakan. Ini yang saya ingin gumuli. Ini yang saya ingin sediakan waktu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk menikmati hal tersebut. Dan saya tidak ingin bacanya buru-buru. Nggak apa-apa saya baca 1-2 ayat. It's okay. Saya bukan lagi kebut-kebutan, lagi balapan siapa yang baca pasal lebih banyak, berapa ayat yang lebih banyak. Bukan. Tapi saya ingin menikmati waktu bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saya ingin menyelidiki firman-Nya. Sehingga dalam kasih anugerah Tuhan kasih kesempatan saya bisa menceritakan tentang Injil Kristus kepada orang-orang lain. Dan kalau orang-orang itu bertanya, saya mempunyai satu dasar pemahaman dari firman sendiri. Bukan saya buat-buat. Tapi saya tidak bisa menjelaskan pada orang lain tentang siapa Mesias itu kalau saya sendiri tidak tahu isi Alkitab itu apa. Kalau saya sendiri tidak pernah menyediakan waktu untuk bergumul dalam firman Dia. Ya,
Jadi jadi sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk melihat hal itu, ya. Nah ini mungkin ya, ini ada satu yang saya ingin bagikan, saya ingin baca ya. Ini dalam bahasa Inggris ya, ntar ya silahkan terjemahin bahasa Indonesia sendiri deh ya. Ini tulisannya begini. Ini tentang kelompok, Pak Madi tentu tahu, zaman dulu dalam sejarah gereja ada kelompok yang namanya kelompok Puritan, the Puritans. Bisa Google silakan. Mereka tuh orang-orang yang zaman tahun 1700-an ya kalau nggak salah Pak Madi. Mereka kelompok orang Kristen yang mirip dengan jemaat Berea ini, kelompok Puritan yang betul-betul solid di dalam mempelajari Alkitab, bukan hanya mempelajari di otak, tetapi juga mereka menghidupi firman itu. Ini juga penting ya. Belajar firman Tuhan itu bukan hanya sekedar di kepala, tetapi kita menghidupi firman itu. Ini yang mereka tulis ya. They are the Puritans. They weren't trying to finish a chapter. Waktu mereka baca firman-nya, they weren't trying to finish a chapter, but to let the chapter finishes to work in its work in them. To let the chapter finishes its work in them. They didn't measure progress by pages, but by transformation. Scriptures not only meant to be studied, but to be lived. Yeah? They weren't trying to finish a chapter, but to let the chapter finishes its work in them. They didn't measure progress by pages, but by transformation. Scriptures not only meant to be studied, but to be lived. Ngerti ya? Waktu kita baca Alkitab, firman Tuhan, sekali lagi bukan kebut-kebutan, tapi biarlah firman itu menyelesaikan karyanya sendiri kepada kita. Dengan kata lain, biarlah firman itu berbicara pada kita. Di dalam pekerjaan Roh Kudus, kita datang dan biarkan Roh Kudus bekerja. Dan bukan hanya sekadar informasi di kepala, tapi kita hidup, firman itu menjadi sesuatu yang hidup dalam hidup kita. Dan tentu di dalam ini semua, kita tutup dengan doa. Doa tentang apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam firman ini. Sebelum kita doa ini, itu, dan segala macam. Tapi doa tentang apa yang Tuhan sudah ajarkan. Agar biar Tuhan terus berbicara. Firman itu berbicara, melekat, berakar kuat di dalam hidup kita. Sehingga kita maju selangkah lagi di dalam kedewasaan, menuju kedewasaan iman. Menjadi anak-anak Tuhan yang solid seperti jemaat Berea. Ya. Dan saya akan tutup di situ. Itu tantangannya. Sekali lagi ini tantangan juga buat saya. Saya harus akui ada saat-saat di mana saya juga down. Saya juga rasa malas, mengalami spiritual laziness. Ya, kayaknya mau kebut-kebutan aja gitu. Apalagi kalau udah begitu sibuk dengan kerjaan kantor dan ini segala macam. Nah, saya udah nggak ada tenaga dan malas terus terang aja. Ini juga pergumulan saya. Tapi saya ingin terus api itu menyala. Kerinduan akan firman Tuhan. Kita mesti lihat begini, kerinduan firman Tuhan itu bukan hanya sekadar baca sekali lagi. Tapi kita mental dan pikiran kita harus melihat bahwa saya ini akan bersekutu dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka itu harus saya nikmati. Bukan saya buru-buru kejar-kejaran, tapi saya harus menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Itu tantangannya. Bagaimana dengan kita semua untuk maju selangkah lagi? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk dalam kisah para rasul 17 ini Tuhan. Khususnya dalam jemaat, apa yang dilakukan, apa yang dipertontonkan oleh jemaat Berea. Kegigihan mereka di dalam mempelajari firman-Mu. Bapa, biarlah kiranya kami pun juga bisa mencontohi jemaat Berea ini.
Kami betul-betul ingin mempelajari firman-Mu dengan baik, dengan tidak tergesa-gesa, bukan hanya sekedar informasi di kepala, tetapi turun ke dalam hati dan menjadi satu wujud yang nyata di dalam hidup kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Biarkan Tuhan, kiranya dalam kasih anugerah-Mu, Engkau mengizinkan kami untuk maju selangkah lagi menuju kedewasaan ini. Untuk kami terus mempunyai kerinduan untuk mempelajari dan membaca firman-Mu, agar kelak suatu hari nanti, jikalau Engkau izinkan, kami juga bisa dipakai oleh-Mu untuk menjelaskan dan membuktikan pada orang-orang bahwa Kristus adalah Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Kami bukan lagi menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mengikuti arus kemanapun, atau hanya anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, atau anak-anak Tuhan yang hanya bergantung kepada keadaan atau tempat atau pembicara. Tapi biarlah kiranya kami bergantung sepenuhnya padamu, bersekutu denganmu, menikmati waktu bersamamu dalam firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus Engkau terus bantu dan bekerja di dalam proses ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dan sempurna ini, hamba naikkan. Amin.